Mari kita sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita dapatkan dan pada ilmu malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan sekitar kita. Tak lupa untuk membuka buku atau membawa catatan apabila ada poin-poin yang penting untuk harap dicatat. Dan apabila ada yang ingin bertanya, mungkin nanti untuk mengacungkan terlebih dahulu, eh, mengacungkan tangan terlebih dahulu untuk bertanya pada sesi pertanyaan. Mungkin nggak usah panjang lebar, kita lanjut aja pada sesi kedua ini. Untuk Ustadz Imam Hambali, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di samping sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Ini suaranya terdengar dengan jelas. Jelas, Ustaz. Jelas Jelas, ya. Ustaz. Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah. jelas. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir malam hari ini Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan. Allah jadikan keluarga Amin. Bapak Ibu semua, keluarga kita, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita solih dan solihah. Dan juga insya Allah kita diberikan rezeki yang berlimpah, ya, yang Amin. berkah, tentunya bisa ke Ka'bah. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Alamin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu kembali. Saya tanya apa kabar nih Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz. Luar biasa. Eh, saya absensi terlebih dahulu. Silahkan tulis di kolom komentar nama dan dari mana, seperti biasa, karena ini menjadi agenda rutin ya. Ini 10 jurus ini akan kita pelajari loh selama 2 bulan, insya Allah. Dan ini betul-betul fasilitas gratis yang kami berikan. Ya, ini ada Bu Siti Aisyah dari CKM. Oh, ini udah expert sebenarnya. Tapi namanya ilmu, kalau tidak dipraktekkan, kalau tidak dizikirkan, itu nanti nggak ngefek gitu. Jadi pengulangan-pengulangan ini pun akan menjadi sebuah eh, efek yang dahsyat untuk kita ketika kita memang bisa mempraktekkan dan terus istiqomah. Bukankah zikir itu juga diulang-ulang? Bukankah wirid itu juga diulang-ulang? Maka penting sekali bagi yang sudah pernah ikut juga saya ucapkan selamat datang ya. Ada Bu Nur Aini di Cikarang, ada Mbak Kiki dari Karawang, ada Teh Mintarsi dari Karawang. Nih semangat juga ini, Masya Allah, udah THMR padahal levelnya ya. Jadi kita ada level-level Insan Ajaib 1, Insan Ajaib 2, dan Insan Ajaib 3. Insan Ajaib 1 itu yang mengikuti SHMR dan THMR ya. Kemudian Insan Ajaib 2 levelnya itu adalah yang sudah ikut camp ya, sampai ikut training online TOMR level 2. Nah, Insan Ajaib 3 adalah dia yang sudah tersertifikasi CTMR, Certified Magnet Rezeki. Ada juga Bu Riri ya dari Cikampek, Bu Siska, selamat datang Bu Siska, selamat malam. Kemudian eh, ini
adik saya ini, saudara saya ini. Anissa dari Tegal, Masya Allah. Selamat datang Anis. Kemudian Abdillah FC ya dari Dawan Cikampek, Afzal Fahriana Perumnas, wah dekat nih tetangga nih. Unung Siti Fatimah, Bu Unung ya Cibungur Indah Karawang, Masya Allah. Hilda Zaidi Perumnas Lok Jambe Blok J, wah dekat juga ini Teh Hilda ya. Kemudian Pasam Ani dan Desi Delta Jati. Oh Pasam dan istri, Masya Allah. Selamat datang, selamat bergabung Pasam. Ada Bu Siti Nur Aisyah dari Kerawang. Kemudian Ustadz Aam Amrullah, Masya Allah ini beliau seorang Ustadz ya, guru di sekolah ternama di Kerawang. Kemudian ada Budian dari Lampung Barat, Masya Allah ini benar nih Budian dari Lampung ya. Alhamdulillah ini plus minusnya ya, kita bisa online dan offline itu yang jauh-jauh bisa bergabung. Bu Kinasih dari Karawang. Nah, ada lagi yang belum absen? Saya rasa udah semua ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ayo bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah hirabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kemarin ini sudah saya share ya. Share screen-nya terlihat atau enggak? Terlihat ya, Mas Rizky? Terlihat. Ya, ada 3 pondasi magnet rezeki. Jadi kalau kita membuat sebuah bangunan atau membuat rumah, itu harus ada pondasinya. Maka pondasi inilah yang menjadi syarat utama kita supaya bisa melanjutkan pembangunan. Ya, setelah pondasi nanti kita akan kasih tiangnya. Tiangnya ada 10, pondasinya ada 3. Yang pertama positive thinking, yaitu berpikir positif. Ini sedikit mereview yang kemarin, barangkali ada yang baru bergabung ya. Kemudian ada juga positive feeling, kemudian positive motivation. Positive thinking berpikir bahwa kita selalu optimis, kita selalu husnuzon kepada Allah. Mau dunia bagaimanapun, mau kondisi ekonomi bagaimanapun, kita harus tetap percaya dan yakin husnuzon sama Allah bahwa Allah itu nggak akan kok memberikan kita itu hal-hal yang tidak baik ya. Jadi Allah pasti memberikan hal yang baik. Maka positive thinking aja, nggak usah khawatir adanya ekonomi global atau adanya mungkin krisis moneter dan lain sebagainya. Nggak akan tertukar apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Asalkan positive thinking. Tapi kalau kita tidak positive thinking, berpikirnya yang nggak baik gitu, itu yang akan terjadi. Ya, jadi bahaya, waduh krisis nih nanti pendapatanku berkurang. Itu langsung terjadi tuh kalau kita suuzon sama Allah. Kemudian ada namanya positive feeling, hal yang membuat kita kadang perasaan-perasaan yang membuat nggak nyaman gitu kan, kekhawatiran-kekhawatiran. Nah ini juga harus kita rubah dengan positif. Pokoknya rasa ini yang kita miliki, harus betul-betul rasa yang adem, ayem, tentrem. Nah itulah yang akan didatangi oleh rezeki. Bahkan di beberapa jurus di magnet rezeki ada istilah rezeki nggak akan datang sebelum kita tenang gitu. Jadi hati yang berdebar-debar, hati yang khawatir gitu ya, kayak kita mau naik motor nggak pakai helm, terus ada polisi. Nah itu kalau deg-degan, itu tanda rezeki akan hilang. Nah, makanya nggak boleh nih, harus betul-betul positive feeling. Dan yang terakhir adalah positive motivation. Kita berkumpulnya kita di sini, ini kita bareng-bareng untuk membangun positive motivation. Coba yang betul-betul malam hari ini niat belajar dan ingin mendapatkan uang atau mendapatkan rezeki keberkahan yang sebanyak-banyaknya, katakan saya, coba
Itu alternatif ya. Kinasi dari Kerawang. Oke. Ya, Bu Aisyah, saya. Baik, inilah bukti bahwa kita membangun apa? Positif motivation. Karena lingkungan ini sangat mempengaruhi diri kita. Percaya deh. Kalau kita masuk hal circle yang tidak positif, maka kita akan ikut di situ. Ya. Dan di sini Bapak Ibu keuntungannya bergabung dengan kami akan masuk dalam sebuah circle yang selalu positif, memberikan motivasi gitu. Bahkan kemarin saya live TikTok juga ya, ada yang konsultasi dengan saya, beliau minus sampai 5 miliar. Nah, ini akhirnya kan masuk bareng di kita di komunitas, dan saya kawal betul, kami kawal betul supaya bisa untuk bangkit kembali. Dan alhamdulillah ya, insya Allah ini proses sedang berjalan. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera bangkit. Amin. Bu Mufia, oh, sudah hadir. Hadir Ustadz, Bu Mufia. Selamat datang Bu Mufia. Oke, itulah pondasinya. Nah, sekarang kita lanjut ke apa namanya? Tiangnya. Tiangnya apa aja? Ini dia. Yang pertama, silahkan dicatat ya. Perisai rezeki. Siapa yang mau uang banyak? Nah, ini pertanyaannya dahsyat nih. Siapa yang mau uang banyak? Saya Umu Alhama. Oh iya, ibu-ibu suka uang ya? Wah iya, Bu Siska, uang banyak. Nah, kalau pertanyaannya saya ganti ya, saya ganti pertanyaannya seperti ini. Di surat dan ayat berapa Allah menjanjikan uang yang banyak? Jadi ada loh ayat yang berbunyi bahwa aku akan berikan kepada kamu uang yang banyak. Aku akan kasih kamu harta yang banyak. Nah, ini di mana? Nah, mungkin yang sudah belajar tahu ya. Coba lihat ke komentar. Di surat berapa? Ada yang tahu? Saya Berkah Bu Misi Ar-Nasih ya. Di surat dan ayat berapa? Nuh 10 sampai 14. Oppo CP ini nggak pakai nama ini. Hah? Harus diberikan nama ya. Nuh, iya. Nah, ini di surat Nuh. Jadi di surat Nuh itu Allah menjanjikan apa? Membanyakan harta. Ya. Oh, jadi Al-Qur'an itu ada Ustadz membahas tentang harta gitu. Ya banyak, 123 ayat loh. 123 ayat membahas tentang rezeki, dan Asmaul Husna yang 99 asmanya Allah itu tiganya itu tentang rezeki. Bahwa Allah itu Ar-Razzaq, bahwa Allah itu Al-Ghani, bahwa Allah itu Al-Mughni, yang memberikan rezeki, orang yang Allah yang maha kaya, maha pemberi rezeki, maha mengayakan. Jadi mudah bagi Allah. Maka di sini, siapa yang mau uang banyak, akan aku banyakkan hartanya, akan aku banyakkan anak-anaknya. Kalau belum memiliki keturunan gimana Ustadz? Ya, sama-sama kita belajar ya dengan teknik-teknik magnet rezeki ini. Karena kita menjadikan 123 ayat dalam Al-Quran ini sebagai Google Map atau pola-pola yang harus dipelajari. Kalau kita tahu polanya, maka kita akan jadi juaranya. Coba deh, siapa boleh di interaktif deh. Siapa yang mau game sama saya? Coba dibuka aja nggak apa-apa. Siapa yang mau game nih? Saya tunjuk aja ya di sini ya. Siapa deh? Bu Misih Arnasi boleh? Suaranya dibuka Bu, Bunda. Ini kalau gitu ya. Oh iya, Oke. malu masih gaptek tar baru belajar di HP. Oh iya. Bunda Nah, kita nah, main nah. game boleh? Insya Allah kalau bisa, Oke. bisa ya.
Bunda sebutkan satu atau dua angka, kemudian nanti kita bersaut-sautan, yang memegang angka 20 dia yang menang. Misalkan nih, saya satu, Bunda dua, kemudian saya tiga empat, Bunda lima, kemudian saya enam, terus tujuh delapan. Pokoknya satu atau dua angka aja. Gitu ya Bunda ya. Insya Allah. Siapa dulu Bunda? Ya, Siapa duluan? silahkan Ustaz lebih dulu. Saya Oke, ikut aja. satu dua, 34, lima, 67, delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Ayo nggak kebagian. Iya Dua kan? satu. Saya Tuh. yang menang, Bunda. Atau mungkin yang lain, coba ditunjuk. Siapa lagi ya? Hmm, di sini ada Bunda Umu Alhama H. Siap, Bunda Umu? Mana Ya orang? Pak Ustadz, maaf nggak pakai kamera ini lagi sama bayi. Oh, nggak apa-apa. Siapa duluan, Bunda? Pak Ustadz, Saya dulu. Oke, satu, dua, 34, lima, 67, delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17. Kalah lagi. Nggak dapat lagi. 18, 19, 20. Nggak boleh tiga dong. Nggak fair kalau tiga. Kan harus dua. Berapa kalah? Pak Wawan Sopian, boleh deh Pak Wawan Sopian. Pak Wawan Sopian. Oh, belum sih. Siapa Pak Wawan? Kedengaran suaranya? Kedengaran. Kedengaran. Silakan Pak Wawan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. 20. Ya, ini kalau saya Oke. lanjutkan semua peserta kayaknya nggak memungkinkan ya. Iya, Jadi saya siap, hanya Ustaz. memberikan sebuah contoh bahwa ketika pola sudah kita ketahui, maka kita akan menjadi juaranya gitu. Nah, konsep rezeki dalam Al-Quran sudah dibahas dan Allah kasih clue-nya. Jadi kita nanti akan tahu gitu. Maka di sini harus istiqomah ya, terus dari sesi ke sesi mengikuti pelajarannya supaya nanti kita sama-sama sharing untuk kedepannya mengetahui pola apa-apa rahasia tentang rezeki. Jadi dibongkar semua sama Ustadz Nasrullah dan pastinya di sini kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang, kita lanjut di sini nih. Allah ngasih juga kebun, jannah. Allah ngasih juga sungai-sungai. Pokoknya semua yang berkaitan dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia ini, Allah berikan. Dan pastinya kita akan masuk surga sebelum surga yang sesungguhnya. Emang bisa Ustadz? Ya, di kemarin pertemuan pertama kita tahu bahwa apa bedanya penghuni surga dengan penghuni dunia? Bedanya kan cuma satu, penghuni surga tidak punya
dosa. Sedangkan kita yang ada di dunia ini memiliki dosa. Nah, ketika kita tidak punya dosa di dunia ini, maka akan sama seperti penduduk surga. Apapun yang kita inginkan, nasi goreng, ting, dapat. Gitu. Lalu bagaimana caranya? Allah jelaskan di ayat atasnya, yaitu ayat ke-10. Apa ayat ke-10? Mohonlah ampun. Jadi sebenarnya tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara kerja dengan rezeki. Nanti setelah ikut magnet rezeki, emang nggak kerja lagi Ustadz? Coba. Setelah ikut magnet rezeki, kerja lagi atau enggak? Apakah tetap Ikhtiar, kerja? ikhtiar kan penting. Ada yang bisa jawab? Oh tidak, iya. Terus kalau nggak kerja, dapat rezekinya dari mana? Bu Siti Aisyah, dapat rezekinya dari mana? Ikhtiar Ustadz. Baik. Dari membahagiakan dan memuliakan orang lain. Yes. Ini langsung sepil jurus selanjutnya. Jadi kerja lebih giat, ikhtiar diwajibkan. Begini konsepnya ayah bunda. Maksud saya tidak kerja lagi adalah kita sudah fokus kepada mohon ampun, ya. Kita sudah fokus kepada mohon ampun, minta ampun sama Allah. Nah, karena memang ilmunya seperti itu, kita disuruh mohon ampun sama Allah gitu. Maka ketika kita sudah mohon ampun, Allah akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kita. Lebat gitu, lebat itu hujannya gede banget. Rezekinya banyak banget gitu. Nah, kemudian kita akan diberikan harta, kita akan diberikan anak-anak. Ini anak kandung atau anak didik ya, atau anak anak perusahaan bisa. Kebun-kebun, kemudian sungai-sungai. Bayangkan ada kebun, kemudian dikelilingi oleh sungai gitu kan. Artinya kebun itu sudah otomatis nggak usah disiram, udah otomatis apa? Subur. Nah, ada perusahaan yang dikelola oleh sistem gitu kan. Ownernya mah jalan-jalan aja gitu. Itu kan sama seperti kebun yang dikelilingi oleh sungai-sungai, aja otomatis akan subur. Nah, ini yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita melakukan apa di sini? Mohon ampun atau istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, kemudian namanya manusia ya nggak bunda ya, disuruh nggak kerja malah lah. Emang kata Allah, kamu percaya nggak sih kayak gitu tuh? Ternyata manusia banyak yang tidak percaya. Nah, di sini air yang berlimpah, jadi diibaratkan turun dari atas ke bawah, pasti semua basah, tapi ada yang tidak mendapatkan airnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang memasang perisai. Jadi kalau kita di luaran sedang hujan, kemudian semuanya kebasahan, tiba-tiba ada yang nggak kebasahan. Siapa yang nggak kebasahan? Mereka lah yang pakai payung. Terus bagaimana caranya agar dapatkan airnya? Supaya basah, buka perisainya. Coba tangannya kayak gini semuanya. Tangannya kayak gini. Oke. Bagaimana supaya kita mendapatkan rezeki? Buka perisainya. Perisainya. Kelihatan nggak? Oh ya, kelihatan ya. Buka. Mana buka? Perisainya. Tangannya kayak gini ke depan nih. Tuh. Perisainya. Ya, jadi buka perisainya. Perisainya apa? Perisainya adalah dosa. Oh, jadi yang menghalangi kita, yang menghalangi datangnya rezeki, yang menghalangi hal-hal yang membuat kita nyaman, yang membuat kita enak, yang membuat kita tenang, yang membuat kita
eh, banyak keajaiban. Ternyata yang menghalangi itu adalah perisai atau dosa. Maka perisai rezeki itu ingin banyak uang, ya buka perisainya. Kenapa disebut perisai dan bukan penghalang? Karena seringkali kita itu mencintai dosa kita dan merasa itu bermanfaat, padahal dia adalah penghalang. Coba tanya deh sama diri Bapak Ibu, sama diri Abang, Teteh, Kakak. Pernah nggak sih ngerasa bahwa nyaman dengan perisai, nyaman dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Maka disebut perisai bukan penghalang. Karena kita seringkali mencintai dosa kita dan merasa itu tuh bermanfaat. Padahal itu adalah penghalang dari rezeki. Maka kalau sudah tahu dasar tiang utama ini, tiang pertama ini, ya mau nggak mau setiap hari kita membaca istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perisainya apa Ustadz? Banyak. Perisainya apa Coach? Banyak. Kalau dibahas nggak selesai perisai ini. Perisai kepada Allah, perisai kepada manusia, sesama manusia, itu kan perisai. Perisai sama orang tua gitu kan, sama anak-anak, sama tetangga, sama saudara. Itu perisai yang menjadikan penghalang datangnya rezeki kita. Maka saya dapat ijazah dari Ustaz Nasrullah. Silakan ditulis di kolom komentar. Ini selalu disampaikan sih ya. Setiap satu kesalahan atau satu dosa, lakukan 1 kali sholat sunnah taubat. Saya ulang. Setiap 1 kali melakukan dosa, maka 1 kali sholat sunnah taubat. Saya sudah ngetik tuh. Setiap 1 kali melakukan dosa, maka 1 kali sholat sunnah taubat. Ini siapa yang sudah ngetik nih? Supaya menjadikan, nah setiap 1 kesalahan lakukan 1 kali sholat sunnah taubat. Ya, Pak Doni Priyadi, setiap 1 kali melakukan dosa, maka lakukan 1 kali sholat sunnah. Nah, dosanya apa Ustadz? Bapak Ibu sudah segede hantu kayak gitu nggak ngerti dosanya, berarti kebangetan. Udah segede hantu kita ini. Tapi masih nggak tahu mana dosa mana enggak, kan nggak masuk akal. Kalau tanya dosanya apa Ustadz gitu. Setiap 1 kali melakukan dosa, 1 kali sholat taubat Bunda. Ini Bunda Mufia ya. Setiap 1 kali melakukan dosa, 1 kali sholat taubat. Contoh kalau pagi ini, jadi kalau menurut Imam Anas bin Malik itu pernah dititipkan kepada Rasulullah untuk jadi khodimah ya. Anas bin Malik itu beliau menyatakan bahwa orang yang Lebaran itu, orang yang Idul Fitri itu, orang yang kalau lagi Lebaran tuh apa, berbahagia ya, menang ya, kemenangan ya, hari kemenangan. Itu adalah orang yang dari bangun pagi sampai dia tidur lagi, dia tidak melakukan dosa apapun. Itu yang dimaksud Lebaran menurut Anas bin Malik. Dan saya pelajari di sini kemarin ke Mesir. Nah, jadi outfit saya ini kemarin beli di Mesir ini ya Bunda. Ini sebagai motivasi aja ya. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi bukan berarti sombong atau apa. Ini juga gratis kok. Ya, gratis semuanya. Ketika ke Mesir itu saya ke makamnya siapa? Syakautu ila waqi' Imam Syafi'i ya. Di sana saya teringat bahwa Imam Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya,
kenapa ya saya nggak bisa belajar gitu? Kenapa saya sulit atau tidak mudah menghafal? Syakautu ila waqi'in su'ahibdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian gurunya itu Imam Waqi yang makamnya tidak jauh dari Imam Syafi'i, beliau menyampaikan bahwa coba kamu tinggalkan maksiat. Nah, maksiat ini kan perisai, maksiat ini kan dosa. Sehingga dosa-dosa ini menjadikan kita nggak bisa belajar juga akhirnya. Gitu. Maka lakukan dengan sungguh-sungguh setiap satu kali melakukan dosa, lakukan satu kali sholat sunnah taubat. Caranya gimana Ustadz? Ini ada yang tanya ya, Ummu Alhamaha. Caranya, misalkan pagi ini ya kita lagi gosipin orang lah gitu. Atau apa ya, doa saya nggak kerasa itu apa? Gosipin orang kan, kita lagi ngomongin orang gitu kan. Nah ketika kita ngomongin orang, kemudian kita sadar itu adalah perisai, langsung tuh sebelum sholat zuhur kan ada qobliyah. Setelah qobliyah bangun lagi. Ya Allah, tadi saya melakukan dosa, ya Allah saya gosipin si tante, atau saya gosipin om gitu, atau saya gosipin mama gitu. Ampuni aku ya Allah, usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Seperti itu caranya. Nah, insya Allah dengan seperti itu, maka kita akan terlepas penghalangnya. Oke. Nah, sebelum ini masih ingat nggak sama Mbak Ika ini ya, yang kemarin itu? Mbak Ika dulu deh. Mbak Ika dapatkan mobil dalam 1 bulan. Ya, ini gratis. Setelah meneliti perisainya, yaitu ibunya. Nah, ketika berusaha keras dapatkan ridho ibunya, Allah berikan keajaiban. Ternyata keajaiban itu ujuk-ujuk atau suddenly, mak dung gitu kan, atau tiba-tiba. Nah, rezeki yang tiba-tiba ini bukan sekedar tiba-tiba, karena memang kita sudah melakukan dan kita sudah tahu polanya bahwa oh saya pernah melakukan dosa ini sehingga ini sebagai penghalangku. Maka mulai hari ini aku bertaubat ya Allah, aku minta ampun. Setelah itu kebuka, barulah dapat rezeki itu. Ya. Kok rasa-rasanya dapat 1 bulan misalkan 100 juta kok nggak mudah gitu kan, cuma dapat 10 juta misalnya. Ya coba 90 jutanya itu lagi ditahan sama Allah, ditahan kita sendiri yang bikin penghalang itu, coba dibuka. Nah ketika dibuka itulah akan dapat rezeki itu. Cuma niatnya kembali lagi, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita nggak transaksional juga sama Allah. Kita betul-betul lillah. Kita percaya sama Allah, Allah kasih rezeki kalau kita istighfar gitu. Jangan juga, aku udah sholat taubat, aku udah ini, kok nggak dapat rezeki juga. Ini transaksional itu. Ya. Nah ini Mbak Ika ini, beliau itu perisainya ternyata adalah ridho dari ibunya. Karena pernah kerja dibantu oleh ibunya, tapi ternyata Mbak Ika keluar karena kerjanya di salah satu bank ya. Beliau keluar dan setelah itu minta ridhonya terus sama ibunya karena hidupnya tidak mudah, suaminya supir gitu ya. Nah tiba-tiba Mbak Ika ini dapat keajaiban saat memang ibunya sudah meridhoi. Tadinya ibunya nggak ridho gitu. Tapi pas ibunya ridho, tiba-tiba suaminya pulang bawa mobil CR-V. Ini kan bukan hal yang hitung-hitungan ya. Tiba-tiba muncul aja. Kita dapat mobil harus berapa kali tuh? Berapa nabungnya berapa bulan beli dinar. Tapi ini Mbak Ika langsung dapat. Padahal suaminya seorang supir dan saat itu bosnya itu sedang apa? Sedang taruhan gitu sama sesama bos yang lain. Dia diajak orang Taiwan gitu kan. Mana nih yang kerja di Indonesia udah dapat apa gitu. Ternyata
apa bosnya namanya bapak atau suaminya namanya Mas Gobar ya. Nih, Bar, kunci gue buat lu aja, dipoto lah sama bosnya itu. Nih, mobil gue buat supir gue. Sekarang tunjukin mobil yang paling terbaru, yang paling mahal bakal gue beli gitu. Puas kalian gitu. Jadi bosnya ini dibully ya, kerja di Indonesia tapi apa namanya belum dapat mobil yang baru. Nah ini kan rezekinya buat suaminya Mbak Ika. Nah itulah apa namanya Mbak Ika sudah tahu polanya. Akhirnya beliau magnet rezeki, insan insan MR juga. Nah kemudian kisah saya pergi umroh dengan biaya 0 rupiah itu juga satu keunikan sih, mungkin sudah pernah diceritakan ya bahwa saya tidak apa namanya ya tidak tahu bahwa ridhonya orang tua saya adalah menjadi ustadz gitu. Maka betul-betul saat saya mendirikan pesantren, dan pastinya kan kalau di pesantren dipanggilnya ustadz ya. Tadinya saya kan nggak mau jadi ustadz karena cuman dapat apa makan nasi berkat gitu. Tapi ternyata saya mau mengikuti orang tua saya karena bapak saya juga pesannya, kalau saya meninggal nanti kamu yang jadi imam sholat jenazah. Nah, maka itu terjadi dan alhamdulillah saya mendirikan pesantren terus dapat umroh gratis dari BB Tour Travel. Dan akhirnya setelah itu saya malah bijapri, nanti kalau mau ke Mekah tinggal bilang Ustadz, tinggal chat tiket Ustadz aman sama saya. Coba bayangin Bunda. Masya Allah. Mudah-mudahan ada yang seperti itu ya, nanti tiba-tiba ada yang chat, ayah, bunda, atau siapa teteh gitu. Kalau mau ke Mekah tinggal chat saya, tiket antum aman sama saya. Wow. Amin. Amin ya Allah. Coba ada yang kayak gitu. Setiap tahun loh, nanti saya berangkat lagi di bulan Oktober. Dan itu setiap saya ulang tahun, saya ngambil jatahnya. Jadi saya ulang tahunnya bulan Oktober. Nah ini kan keajaiban yang memang saya menceritakan ini ya setelah tahu ilmunya bahwa oh harus buka perisai ini. Sama kayak Mbak Ika ya. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masih fokus ya. Halo? Orang yang tidak kenal Allah mau uang banyak, maka dia kerjaholik. Nanti kan setelah ini Bapak Ibu nggak boleh kerja nih. Yang ada adalah bagaimana Bapak Ibu sholat sunat taubat, mohon ampun sama Allah. Kemudian kalaupun kerja itu hablum minan nas, untuk memuliakan dan membahagiakan orang yang kita ketemu. Supaya kita tidak berbuat dosa sama orang lain, karena itu hablum minan nas. Jadi tetap yang kerja ya kerja, tapi niatnya bukan kerja, niatnya adalah bagaimana saya membahagiakan dia dan bagaimana saya memuliakan dia, begitu. Nah, orang yang kenal Allah maka mau uang banyak, minta ampun. Setuju? Ayah bunda setuju? Coba cek suaranya. Bu Yuheni dari Kerawang. Oh, Bu Yuheni, Mama Fakih ya, selamat datang. Bismillah, maaf baru bergabung, nyimak sambil kerja shift 2. Nah, sambil memuliakan dan membahagiakan bos di shift 2 gitu ya. Travelnya apa tadi Ustadz? Travelnya BB Tour. Nanti kalau mau bergabung di bulan Oktober itu 12 hari ya. Itu ke Taif juga kita free gratis, dan kita praktek di sana sholat sunat taubat juga di Mekah langsung. Nah setuju ini Bu Nur Hasanah, setuju. Bunda Misi Nasih setuju ya. Jadi kalau mau uang banyak sekarang taubaholik ayah bunda, sudah tahu ya, tapi nanti ada jurus-jurus yang lain. Lanjut. Nah, hikmah ilmu perisai rezeki, menyadari semua persoalan hidup datangnya dari perisai kita, jadi dosa kita. Kesadaran akan dosa adalah awal mula keajaiban. Sibuk melihat dosa
sendiri dan tidak melihat dosa orang lain. Karena kita ingin keajaibannya terjadi kepada diri kita. Bertaubat dan berhenti atas dosa masa lalu. Ya. Jadi berhati-hati dengan dosa di masa depan. Nah, ini hikmah dari ilmu jurus pertama ini. Maka coba sadari dan coba teliti, coba dicari, dievaluasi gitu kan. Apa sih yang membuat itu tuh menghalangi rezeki-rezeki yang sebenarnya datang kepada kita, tapi kita sendiri yang membuat penghalang itu. Coba sambil di buku catatannya mungkin bisa menuliskan ya, apa sih yang selama ini menjadikan semua persoalan hidup tuh datang gitu kan. Hutang atau amanah nggak lunas-lunas. Terus anak kok susah banget misalkan. Hidup seperti tertekan misalkan. Atau nggak bisa tenang ya. Nah, coba itu diteliti dari sekarang dan ditulis. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali. Silakan diteliti, kalau dapat satu ditulis dulu, jadi PR ya. Nanti kita selesaikan bareng-bareng. Atau minimal 3 deh. Atau di sini ada yang nggak ada dosa, yang nggak punya dosa katakan saya coba. Maaf baru nulis absen. Oh ini Pak Doni ini. Nggak ada yang jawab ini, ada yang nggak punya dosa di sini? Nah, ditulis ya, ditulis. Kalau sudah nanti bertekad bersungguh-sungguh untuk menghapus itu. Meninggalkan, buka perisainya. Ya. Nah, ini ibaratnya ini magnet ya. Magnet itu besi berani ya. Kalau ada itu tuh rezeki, itu dinar tumas itu berlian lah misalnya. Ini mau datang tuh nggak bisa ke sini. Terus gimana caranya supaya rezeki ini nempel ke sini? Ini kelihatan kan slide-nya ya? Caranya gimana? Ya, betul. Tinggal dibuka perisainya, maka dia akan datang. Mendekat menjadi insan ajaib. Insan itu manusia, ajaib itu ya ajaib. Yang kita hanya duduk diam rezeki datang seperti Imam Malik. Atau Imam Hambali. Imam Malik ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tiang pertama ya. Ini alhamdulillah sudah 45 menit. Saya berbicara barangkali masih ada 15 menit untuk buka sesi pertanyaan atau masih ada yang belum percaya atau bagaimana. Monggo kita sharing, namanya juga sharing session ya. Kita akan sharing bareng-bareng. Syukran ala pemingko, mudah-mudahan bermanfaat. Salpok Ustadz, apa tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Oh iya. Pertanyaannya ada yang nggak punya dosa di sini gitu. Salpok Ustadz gitu. Reskiana Amalia. Iya teh, ini teteh kan ya? Ya Ustadz, teteh. Oh iya teteh. Nah, itu. Jadi ada nggak di sini yang nggak punya dosa gitu? Pertanyaannya. Kalau tidak ada, berarti dituliskan, ya.
nanti sholat sunnah taubat untuk dosa itu. Kalau sama orang minta maaf. Setelah minta maaf sholat taubat juga untuk orang itu gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo, Suka atur-atur suami. Silakan moderatornya, Mas Rizky. baik. Terima kasih atas pemateri yaitu Ustadz Imam kembali. Untuk para peserta, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, semuanya apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Untuk bertanya bisa melewati chat. Mungkin 3 pertanyaan ya Ustadz ya. Iya. 3 pertanyaan, waktunya kurang lebih 15 menit. Ayo yang ingin bertanya silakan untuk kirim di kolom komentar atau kolom chatnya. Itu bumi sih. Yang di TikTok udah ya. Thank you. Ustadz, ini ada yang nanya dari Rizkiana Amalia. Ustadz, kalau komisi dari riba apa disebut rezeki? Itu bagaimana Ustadz tanggapannya? Bertiga berlian. Mana? Cek. Dengaran? Kedengaran. Ya itu Ustadz. Untuk Yang mana? pertanyaannya dari Rizkiana Amalia bertanya, Ustadz, kalau komisi dari riba apakah disebut rezeki? Ribanya aja itu perisai. Apalagi komisinya ya. Jadi rezeki itu adalah ketika kita dapatkan itu merasa bertambahnya keimanan kita, bertambahnya keberkahan dalam rezeki kita gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan rezeki. Kalau memang dari riba, ya itu ujian gitu. Ya, nggak boleh juga kan riba itu perisai yang luar biasa. Nah ini Bu Misi Nasi itu suka atur-atur suami, anak aye omelin, niat nasehatin, niat saling mengingatkan untuk ibadah. Jadi gini Bunda, Bu Misi Arnasi bahwa kalau kita ingin memperbaiki orang lain, percaya deh, perbaikinya melalui diri kita terlebih dahulu, maka orang lain akan baik. Ya, jadi aslih nafsaka yasluh lakan nas itu betul-betul terjadi. Artinya tidak perlu untuk tadi kan hikmah dari perisai rezeki kan fokus kepada perbaikan diri kita, jangan fokus kepada hal-hal yang di orang lain gitu. Ya, nanti kalau kita menunjukkannya yang baik gitu, orang akan baik sama kita. Ya itu ya Bu Misi ya. Ada lagi Mas Rizky? Ada Ustadz, ini yang izin bertanya dari Pasam Mani. Ustadz, izin bertanya, kalau dosa yang kita ingat banyak banget, berarti soal taubatnya bagaimana Ustadz? Iya banyak banget. Sampai Ustadz Nasrullah itu malam hari, satu malam itu bisa 57 kali sholat sunnah taubat. Itu saking banyaknya gitu ya. Karena beliau sudah nggak bisa ngelakuin apapun. Udah mentok lah. Ada kan orang istilah mentok. Mentok itu udah nggak bisa ngapa-ngapain karena mungkin dikejar-kejar debt kolektor, mungkin sangat banyak utangnya gitu kan, mungkin persoalannya sudah menggunung gitu kan, udah mentok gitu. Ya dia cuman bisa apa? Cuman bisa sholat sunnah taubat gitu. Nah dilala nanti setelah sholat sunnah taubat akan dibukakan tuh setelah itu pintu-pintu keajaiban gitu. Jadi memang harus setiap hari lah, setiap hari coba diamalkan sholat sunnah taubat itu. Waktunya kapan? Kapan saja kecuali habis asar sama habis subuh.
Sisanya ya sholat, nggak apa-apa. Qobliyah, habis qobliyah bangun lagi. Atau selama masih ingat. Kenapa kalau nggak boleh ditunda-tunda? Takutnya besok mati gitu kan. Itu ya. Eh, Oke. masih ada nih Ustadz, masih ada 3 lagi pertanyaannya. Oh, Masih dahsyat ini. Pertanyaan pertama lagi itu dari Riri Indah Wahyuni. Ustadz, jika saya belum bisa memaafkan orang lain yang menyakiti hati saya, apa itu juga perisai rezeki saya? iya. Perisai rezekinya. Karena nanti akan ada apa namanya? Sariawan hati. Nah, ini nanti di jurus selanjutnya nih. Apa yang dimaksud dengan sariawan hati? Teh Riri, saya traktir di Hotel Mercure, makanannya 1 porsi 5 juta. Tiba-tiba Teh Riri ngomong ke saya nggak bisa makan makanan yang mahal ini, Ustadz. Kenapa? Karena saya sariawan. Sariawannya ada 15 titik di bibir gitu. Kita kira kan nggak bisa makan tuh kalau sariawan banyak kayak gitu. Nah, terus saya bilang, wah mubazir dong makanan ini gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, nanti aja deh kalau kalau kapan-kapan saya traktir lagi. Nah, kira-kira Teh Riri kapan bisa makan enak? Teh Riri bisa makan enak 1 porsi 5 juta di hotel kalau sariawannya sudah sembuh. Ya, kalau sudah tidak ada sariawan. Ini juga sama, Allah itu sudah menyiapkan rezeki banyak sama kita, tiba-tiba kita punya sariawan, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa menikmati. Cuman sariawannya bukan di bibir, sariawannya di hati, karena kita sakit hati sama orang. Kalau sakit hati sama orang berarti punya perisai yang disimpan menjadi luka hati. Gitu nanti di jurus selanjutnya, lebih detailnya, oke? Lanjut. Lanjut, ini Ustadz ada lagi yang bertanya kayak dari Bu Nur Hasanah. Mungkin yang dimaksud ini kali ya Ustadz. Ustadz sudah sholat taubat, tapi hati tidak bisa dibohongi, tetap ganjel. Itu bagaimana Ustadz? Dia sudah melakukan sholat taubat, Hmm. tetapi hatinya tidak bisa dibohongi karena tetap masih mengganjel di hati itu Ustadz. Ya, terus sampai betul-betul plong dan lepaskan. Nanti ada RFF namanya release, forgive, forget. Release itu artinya apa ya? Lepaskan, ya. Forgive, lupakan. Oh, maafkan. Forget, lupakan. RFF itu. Jadi kalau kita belum bisa RFF itu, nggak bisa melepaskan, nggak bisa melupakan, nggak bisa memaafkan gitu, ya akan terus ganjel. Jadi kalau sholat taubat itu, ayah bunda, caranya betul-betul, kan kalau sholat itu kan tangannya begini ya. Ini kelihatan nggak tangannya? Coba semua tangannya begini, angkat tangan. Angkat tangan boleh? Nah begini, coba taruh di sini. Oke ya. Ini kan simbol ya bahwa kita pasrah kepada Allah. Gak ada tuh sholat yang tangannya begini. Coba semuanya genggam sekarang. Tangannya genggam. Tapi yang kenceng terus, yang kenceng bunda, kenceng terus sampai geter, terus, 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 yang keras. Lepaskan sekarang. Ah. Kalau masih ganjel itu ibarat seperti ini Bunda. Bunda masih menggenggam, masih menyimpan hal-hal yang gak baik, yang ya tadi ganjel. Tapi sebenarnya yang Bunda genggam adalah angin. Jadi nggak ada apa-apanya. Ini tuh coba gini tuh nggak ada apa-apanya, tapi sakit kan? Sakit nggak tadi? Sakit ya? Bunda Nur Hasanah sakit ya? Iya, sakit. Maka ketika sholat ya lepaskan, maka simbolnya kayak gini, nggak ada sholat kemudian simbolnya begini, Allah. Nah ini masih ganjel nanti, lepaskan. Gitu nanti lanjut di jurus ke-7 kalau nggak salah RFF. Bumi sih makasih Ustadz sama-sama.
Eh, mungkin ini pertanyaan yang terakhir kali ya dari Bu Mufia. Ustadz, izin bertanya, saya sudah daftar haji, tapi uangnya melalui dana talang atau riba. Bagaimana solusinya Ustadz? Biar nggak dosa, waktu dulu saya belum belajar magnet rezeki. Wow, keren. Haji itu kan panggilan Allah. Haji itu kan ibadah. Tapi kita menggunakannya uang riba. Coba secara tanya domir masing-masing. Hati kecil masing-masing. Coba tanya hati kecil bunda. Kalau itu uangnya itu tidak berkah kemudian untuk haji itu kira-kira gimana gitu. Ya. Jadi harus betul-betul ya ini dana talang itu ya dikembalikan lah di apa bahasanya dibatalkan. Kalau Allah mengizinkan haji, haji ya banyak kok caranya. Termasuk nanti tanggal 3 Mei itu kita ada seminar magnet rezeki ya di Galuh Mas. Kita bareng-bareng nanti di pagi sampai siang seminar magnet rezeki dengan Direktur MR langsung, sahabat saya dan saya juga hadir di situ. Kemudian eh, siangnya itu akan ada seminar emas, ya, seminar emas atau panen emas, seminar panen emas, yaitu yang akan menjadikan sebuah solusi. Insya Allah kita akan berhaji ayah bunda. Amin. Ya, nanti di situ diajarkan. Dan saya yakin kalau sudah menguasai 10 jurus ini, apapun gitu kan. Tapi asal dipraktekkan nih, jurus satu niti yang pertama ini dipraktekkan. Siap ya? Siap? Ya, jadi ayo sama-sama kita tawasobil haq, tawasobil sob, sama-sama belajar. Ini saya senang sekali ini yang hadir malam ini. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Siap Pak Wawan ya, jauh-jauh dari Purwakarta. Tapi enak ya dari rumah ya, konsen ya. Sambil Nina boboin anak gitu ya. Nanti ketemu Pak Wawan di Galumas ya. Bu Mufia, terima kasih sama-sama Bu Mufia ya. Bismillah ya Bu Mufia ya. Haji bareng. Amin. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan dari para peserta sharing session pada malam hari ini. Udah jam 9. Oh, oh sudah jam 9 ya, udah jam 9 lewat 2 malah. Ya sudah, kalau begitu mari kita On cam kita foto ya. kita foto bareng kali ya. Kita foto bareng terlebih dahulu untuk para peserta diharap untuk on cam terlebih dahulu. Bisa, screen-nya stop, Ustaz. Hmm? Screen-nya bisa di stop nggak? Touch screen-nya udah dimatiin? Oh ya. Ini caranya gimana? Ayo yang belum on cam silakan untuk on cam terlebih dahulu. Oh, nah. Sudah? Sudah? Saya bentar ya, saya hitung dulu Siap. ya. Amankan wajahnya. Amankan wajahnya terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya, bentar. Bentar. Ayo, satu, dua, tiga. Oke. Oke, sudah. Sudah semua? Sudah, bentar. Oke. Recordingnya dimatiin dulu. Bantal ya.